Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Selamat malam dan selamat berbahagia buat rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi tentang rencana penerimaan guru P3K tahun 2021. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa proses pelaksanaan guru P3K yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun 2021 itu akan dilaksanakan secara online. Namun perlu teman-teman pahami, selain tesnya akan dilaksanakan secara online, secara otomatis bahwa berkas yang harus teman-teman persiapkan itu juga harus teman-teman upload ke dalam versi online-nya. Nah, di sini teman-teman saya akan berbagi sebuah informasi tentang berkas-berkas dokumen penting yang sebenarnya harus teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, agar nantinya pada saat teman-teman ingin mendaftar guru P3K pada tahun 2021, teman-teman tidak merasa kelabakan atau panik ya. Karena perlu teman-teman pahami, berkaca dari penerimaan P3K tahun sebelumnya, bahwa berkas itu akan diupload dalam bentuk online teman-teman. Berarti harus terlebih dahulu harus di-scan sebenarnya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang berkas dokumen yang harus di-scan oleh guru honorer untuk sebagai persiapan untuk mendaftar di P3K pada tahun 2021. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini perlu teman-teman pahami bahwa di tahun 2021 pemerintah telah membuka pendaftaran guru P3K sebanyak 1 juta guru ya, sebanyak formasi 1 juta guru. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa untuk lolos menjadi guru P3K tahun 2021 maka teman-teman harus melalui 8 tes ya, atau melalui 8 persyaratan yang harus teman-teman lewati agar bisa lolos menjadi guru P3K pada tahun 2021. Apa saja itu? Yang pertama itu teman-teman harus mengikuti seleksi administrasi. Nah, ini akan kita bahas sebentar teman-teman ya. Seleksi administrasi itu adalah seleksi berkas yang nantinya teman-teman upload di website SCCN atau SACN ya. Di sini teman-teman akan mengupload berkas yang sudah di-scan sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan seleksi administrasi, mulai dari ijazah, KTP, dan informasi atau berkas dokumen lain teman-teman. Jadi ini akan kita bahas sebentar. Kemudian yang kedua adalah teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, di sini untuk lulus menjadi guru P3K maka teman-teman harus menyelesaikan soal dalam bentuk kompetensi ya, itu seperti itu teman-teman. Kemudian kemungkinan besar ada tes wawancara ya. Nah, itu salah satu tes juga. Kemudian yang keempat, teman-teman akan mengikuti tes fisik, psikologis atau kesehatan jika diperlukan. Ini ada catatan jika diperlukan, berarti belum tentu teman-teman ya, itu tergantung dari kewenangan dari tiap daerah. Kemudian yang kelima, hasil kompetensi dan wawancara akan diserahkan kepada Menpan atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN. Jadi hasil kompetensi teman-teman dan hasil wawancara itu hasilnya akan diserahkan ke Menpan dan Kepala BKN. Kemudian yang keenam, pelamar yang lulus akan diangkat menjadi calon P3K ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa pelamar yang lulus itu akan diangkat menjadi calon P3K. Kemudian yang ketujuh, pelamar yang lulus seleksi menyerahkan kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai P3K. Kemudian ke-8, ditetapkan sebagai P3K mendapatkan nomor induk dan dimasukkan dalam sistem informasi ASN. Jadi sekali lagi teman-teman harus pahami bahwa ASN itu terbagi dua. Yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Ini adalah rangkaian tes yang harus teman-teman lewati agar bisa lolos menjadi guru P3K pada tahun 2021. Nah, sekarang kita akan secara khusus membahas tentang persoalan seleksi administrasi.
Ini yang poin pertama, seleksi administrasi itu berarti seleksi berkas teman-teman. Nah, di sini agar bisa lolos di seleksi administrasi, maka sudah seharusnya teman-teman mempersiapkan dari sekarang ya. Mempersiapkan dari sekarang berkas-berkas penting yang teman-teman harus scan, yang nantinya teman-teman akan gunakan atau teman-teman akan upload pada saat teman-teman akan mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021. Mumpung ini tes P3K-nya belum selesai, belum dimulai, maka teman-teman bisa mempersiapkan secara perlahan berkas-berkas dokumen penting atau administrasi yang nantinya teman-teman akan gunakan pada saat pendaftaran. Oke, apa saja itu kita lihat teman-teman. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa berkas atau dokumen tersebut akan teman-teman upload ya, akan teman-teman upload di website yang akan disediakan oleh BKN. Nah, di sini tertulis bahwa pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCASN. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda upload akan ditolak. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman pada tahun 2021 berkaca dari tahun kemarin bahwa teman-teman honorer akan mendaftar di SSCASN. Nah, secara otomatis di sini teman-teman akan mengupload berkas dokumen. Nah, di sini akan ada ukuran yang harus teman-teman patuhi agar nantinya pada saat teman-teman mengupload dokumen itu tidak ditolak ya, seperti itu teman-teman ya. Ini yang pertama yang harus pahami ya, bahwa pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan oleh SSCASN. Jadi ini berkaca dari pendaftaran tahun lalu dan kemungkinan besar itu akan sama dengan pendaftaran yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tahun 2021 teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini berkas-berkas dokumen yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman scan sebagai persiapan nantinya untuk mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021. Jadi pertama-tama itu teman-teman harus memastikan ijazah dan transkrip nilai S1 dan D4 sudah di-scan ya, dan disimpan dalam flash disk, disimpan dalam kaset, atau disimpan di laptop teman-teman. Jadi silahkan di-scan memang teman-teman. Ijazah dan transkrip nilai S1 dan D4 itu adalah persyaratan untuk mengikuti seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah teman-teman membutuhkan surat penugasan dari kepala sekolah yang menyatakan masih aktif ya, karena kemungkinan teman-teman mengikuti P3K, maka secara otomatis teman-teman ini harus meminta surat penugasan dari kepala sekolah, kecuali guru atau individu baru yang memiliki sertifikat pendidik itu tidak perlu meminta surat penugasan dari kepala sekolah teman-teman, karena tidak bekerja dalam sebuah lembaga ya. Mereka adalah individu baru yang bisa mengikuti seleksi P3K karena memiliki sertifikat pendidik. Jadi surat penugasan dari kepala sekolah yang menyatakan masih aktif itu dari kepala sekolah ya, dari untuk guru honorer yang masih mengajar di sebuah lembaga. Nah, di sini memuat informasi minimal ada NUPTK, NIK, nama, tempat tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diampuh, dan tertulis juga di situ ada kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian yang ketiga ada surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri kabupaten kota sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan guru saat ini. Nah, ini adalah tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi administrasi. Jadi yang pertama itu ada ijazah dan transkrip nilai S1 D4, yang kedua adalah surat penugasan dari kepala sekolah, dan yang ketiga adalah surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri. Jadi ini persyaratan adalah persyaratan tahun kemarin yang teman-teman bisa pedomani dan persiapkan dari sekarang. Siapa tahu persyaratannya ini masih sama dengan persyaratan yang tahun kemarin itu sama dengan persyaratan pada tahun 2021 nanti. Jadi ini adalah persyaratan tahun kemarin yang teman-teman bisa jadikan pedoman untuk mempersiapkan berkas dokumen dari sekarang. Oke, kita lanjut lagi.
Di sini beberapa dokumen yang harus diperhatikan sebelum upload data. Jadi di sini teman-teman harus mempersiapkan hampir 8 dokumen yang teman-teman sudah scan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan 2 jenis tipe file yang teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Teman-teman bisa siapkan filenya dalam bentuk JPG atau dalam bentuk gambar, dan teman-teman bisa siapkan dalam bentuk PDF. Jadi ini adalah persyaratan tahun kemarin yang kemungkinan masih akan digunakan pada tahun 2021. Jadi teman-teman bisa langsung pedomani dan mempersiapkan berkasnya mulai dari sekarang. Jadi dokumen yang harus diperhatikan sebelum upload data di SCASN, yang pertama itu teman-teman harus menyiapkan pas foto ya. Jadi scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB bertipe file JPG. Jadi di sini teman-teman harus mempunyai pas foto. Jadi latarnya itu adalah latar merah dan ukuran filenya itu minimal 200 KB dalam bentuk file JPG. Nah, bisa juga teman-teman mempersiapkan dalam bentuk file PDF. Jadi scan fotonya ini ada 2, satu dalam bentuk JPG dan satu dalam bentuk PDF. Kemudian yang persyaratan kedua, berkas yang harus teman-teman scan lagi adalah teman-teman scan memang datanya yaitu scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPG. Jadi KTP ini sudah dipastikan menjadi persyaratan mutlak pada saat pendaftaran seleksi administrasi P3K tahun 2021. Kemudian scan ijazah 700 KB bertipe file PDF. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan ijazah yang sudah di-scan dengan maksimal ukuran filenya itu 700 KB dalam bentuk file PDF. Kemudian scan transkrip nilai 500 KB bertipe file PDF. Kemudian di sini teman-teman tertulis juga scan dokumen lainnya maksimal 500 KB bertipe file PDF. Yang mana di sini scan dokumen lainnya mungkin berupa akte kelahiran, kartu keluarga, itu termasuk scan dokumen lainnya yang harus teman-teman scan juga. Ukuran filenya itu 500 KB bertipe file PDF. Kemudian surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri, itu tipe filenya ukuran 500 KB bertipe PDF. Kemudian ada juga surat penugasan dari kepala sekolah 500 KB bertipe file PDF. Ini untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 file dokumen mutlak teman-teman harus scan dalam bentuk JPG dan dalam bentuk file PDF yang teman-teman bisa gunakan nanti untuk diupload pada saat pendaftaran guru P3K pada tahun 2021. Jadi teman-teman sudah dipastikan bahwa teman-teman harus mengupload pas foto, mengupload atau scan KTP, scan ijazah, scan transkrip nilai, scan surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri, scan surat penugasan dari kepala sekolah 500 KB bertipe PDF. Jadi video ini memang sengaja saya peruntukkan buat teman-teman yang sementara masih berstatus honorer dan akan mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021. Jadi teman-teman bisa memperhatikan video ini dan menyiapkan dokumen atau berkas dokumen yang teman-teman bisa langsung scan dalam bentuk JPG dan dalam bentuk PDF, dan ukurannya teman-teman bisa saksikan video ini. Di sini saya sudah lampirkan dalam video ini ukuran-ukuran tiap file yang teman-teman bisa jadikan patokan. Jadi teman-teman bisa langsung scan semua berkasnya supaya nantinya di tahun 2021 teman-teman tidak panik saat teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi. Jadi semua berkas sudah siap dan sisa di-upload. Jadi itu maksud tujuan saya membuat video ini. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang terakhir, dokumen yang sudah di-upload. Nah, perlu teman-teman pahami dokumen yang sudah di-upload itu di situs SACSN. Dokumen yang sudah di-upload dapat di-upload ulang ya. Jadi ini untuk tahun lalu ternyata dokumen yang sudah di-upload dapat di-upload ulang selama belum klik resume ya. Itu betul. Jika belum klik resume, maka teman-teman bisa mengupload ulang dokumen jika seandainya ada dokumen yang bermasalah. Jadi di sini keterangannya, Anda harus berhati-hati dalam mengunggah dokumen dan pastikan sesuai dengan persyaratan. Cek ulang kembali sebelum melakukan proses upload. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa
Persyaratan-persyaratan ini bisa teman-teman langsung persiapkan mulai dari sekarang. Meskipun ini adalah persyaratan tahun kemarin, namun saya yakin bahwa persyaratan ini juga yang akan digunakan pada tahun 2021 untuk seleksi P3K. Jadi setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa melakukan scan secara bertahap dokumen-dokumen yang ada saya paparkan di dalam video ini sebagai persiapan untuk diupload pada tahun 2021 di seleksi P3K. Nah, ini tujuannya agar teman-teman pada saat seleksi administrasi bisa lebih bersantai dan tidak panik karena dokumen sudah di-scan semua. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini tutorial saya. Semoga tutorial singkat saya ini bermanfaat. Jika seandainya bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Dan jika ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu channel ini untuk menembus 5.000 subscriber di 2 bulan ke depan. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.